Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bishawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna li ma'mumin fil jahriyati ta'minun ma'a ta'mini imamihi in sami'a qira'atahu. Dan disunatkan bagi makmum pada salat jahar, pada salat yang nyaring, apa yang disunatkan di sini bagi makmum yaitu ta'minun, yaitu mengucapkan amin ma'a ta'mini imamihi, berbarengan dengan aminnya imam. Ini kapan dia mengucapkan amin itu bagi makmum? In sami'a qira'atahu, jikalau makmum itu mendengar aminnya imam atau bacaan imam. Jadi di sini disunatkan bagi makmum pada salat yang nyaring. Nah, disunatkan makmum di sini mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya imam jikalau makmum itu mendengar bacaan imam. Ini bagi makmum yang mendengar bacaan imam, maka disunatkan bagi makmum tersebut untuk mengucapkan amin, yaitu berbarengan dengan aminnya imam. Li khabari syaikhaini, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, idza ammanal imamu ay arada ta'min fa ammanu, apabila yaitu mengucapkan amin imam, ay arada ta'min atau menginginkan yaitu imam itu amin, mengucapkan amin, yaitu fa ammanu, maka hendaknya mereka itu mengucapkan amin. Kenapa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, maka sesungguhnya barang siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni baginya apa-apa yang telah lewat dari dosanya. Nah, jadi di sini yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yaitu bunyi hadis itu, apabila imam itu mengucapkan amin, atau artinya di sini imam menginginkan untuk mengucapkan amin, maka hendaknya makmum itu mengucapkan amin. Karena barang siapa yang bertepatan aminnya dengan amin yaitu malaikat, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lewat. Karena aminnya malaikat itu bertepatan dengan aminnya imam. Karena aminnya malaikat itu bertepatan dengan aminnya imam. Jadi barang siapa yang bertepatan aminnya dengan amin imam, otomatis yaitu bertepatan aminnya dengan amin malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Walaysa lana ma yusannu fihi taharra muqaranatil imami illa hadza. Dan tiadalah pada kita yaitu mazhab Syafi'i ma yusannu, sesuatu yang disunatkan fihi padanya, yaitu taharra muqaranatil imam, yaitu dianjurkan berbarengan dengan imam, illa hadza, kecuali pada masalah ini. Itu di mazhab kita, yaitu pada mazhab Imam Syafi'i, tidak ada yang disunatkan untuk dianjurkan berbarengan dengan perbuatan imam atau yaitu ucapan imam, kecuali pada masalah ini saja. Yaitu masalah amin ini. Nah, masalah amin ini saja yaitu dianjurkan kita untuk berbarengan dengan imam. Kalau masalah-masalah yang lain di dalam sholat itu tidak dianjurkan. Malah kalau kita berbarengan dengan imam itu ruku, maka makruh hukumnya. Kalau kita berbarengan takbiratul ihram dengan imam, maka tidak sah takbiratul ihram kita. Nah, cuma di sini masalah amin ini yaitu dianjurkan bagi makmum untuk berbarengan dengan imam.
Nah, kalau masalah-masalah yang lain itu tidak dianjurkan untuk berbarengan dengan imam. Nah, wa idza lam yattafiq lahu muwafaqatuhu ammana aqibat ta'minihi. Dan apabila tidak sesuai bagi makmum tersebut muwafaqatuhu, yaitu mencocoki imam pada aminnya itu, ammana aqibat ta'minihi, hendaknya dia mengucapkan amin setelah aminnya imam. Kalau tidak bisa berbarengan antara aminnya makmum dengan aminnya imam, tidak bisa berbarengan, maka hendaknya makmum ini yaitu mengucapkan amin setelah aminnya imam. Kalau tidak bisa berbarengan, ya, bagi sekali itu kalau tidak bisa berbarengan aminnya makmum dengan aminnya imam, maka hendaknya makmum ini mengucapkan amin setelah aminnya imam. Ini kalau tidak bisa berbarengan. Wa in akhara imamuhu 'aniz zamanil masnuni fihi at-ta'min ammanal ma'mumu jahran. Dan jikalau mengakhirkan imam itu 'aniz zamanil masnuni fihi, dari masa yang disunatkan padanya, yaitu at-ta'mina akan mengucapkan amin, ammanal ma'mumu jahran, hendaknya makmum itu mengucapkan amin secara jahar, yaitu secara suara yang agak keras. Jadi apabila imam ini yaitu akhiran nih ucapan amin nih, misalnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dek manduan nih ucapan amin imam. Jadi akhiran nih ucapan amin nih yaitu dari masa yang disunatkan, waktu yang disunatkan untuk mengucapkan amin. Karena waktu yang disunatkan untuk mengucapkan amin itu kan cuma sebentar. Tutup yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam seukuran yaitu tumakninah, seukuran bacaan subhanallah, terus sampai ngucapang amin. Nah, jadi mun imam ini nengke misal nih endek ngucapang amin lek masa tesunatan untuk mengucapkan amin, akhirang nih waktu nih untuk mengucapang amin, endek ngumbe-ngumbe makmum ini ngucapang amin juluan, yaitu dengan suara yang keras, yaitu jahran. Ini munne akhirang isi imam ino bacaan amin. Wa amin, dan amin ismu fi'lin, ini adalah isim fi'il, bi makna istajib, dengan makna istajib itu terimalah, mabniun alal fathi, yaitu mabni ia atas fathah. Ini arti mabni ini tetap harokatnya atas fathah, itu aminah. Ini asalnya. Lalu karena itu bacaan teh amin, yaitu karena wakaf. Karena itu berhenti amin. Sebenarnya harokat nun ini patah baris atas. Amin, itu mabni ya. Arti mabni ini epen manginnya yaitu tetap dong aminah aminah. Amin, itu lagu ya wakaf yang teh. Wa yuskanu indal waqfi, dan disukunkan lafaz amin itu ketika wakaf. Jadi sukun yang teh ye mun teh wakaf amin, ndak tongkat aminah. Lagu menungkat amin ndarak masalah sene karena ino asal nih. Lagu kadang janggal resene dia. Lamun tongkat aminah arak dan rere lawan le samping teh. Ina karena wah kebiasaan. Kebiasaan itu ngucapang amin. Ini. Nah, far'un ay hadza far'un. Ini satu cabang permasalahan. Yusannu lil imami ay yaskuta fil jahriyati biqadri qiraatil ma'mumi al-Fatihah. Disunatkan bagi imam ay yaskuta fil jahriyati, untuk dia itu diam fil jahriyati pada salat yang jahar, biqadri qiraatil ma'mumi al-Fatihah, dengan seukuran bacaan makmum akan Fatihah. Jadi disunatkan yaitu bagi imam untuk diam pada salat jahar, itu disunatkan bagi imam untuk diam pada salat jahar, pada salat yang nyaring, yaitu seukuran bacaan makmum Fatihah. Misalnya
Itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kan? Nah, tutu amin ini imam ini disunatkan untuk diam sebentar. Nggih, diam seukuran makmum membaca Fatihah. Ini, nggih, seukuran makmum membaca Fatihah. Nah, disunatkan bagi imam untuk diam. Nah, kapan imam itu disunatkan untuk diam? In alima annahu yaqra'uha fi saktatin. Jikalau imam itu mengetahui bahwasanya makmum membaca Fatihah pada waktu diamnya imam. Jadi sunatannya bagi imam ini untuk diam nggak seukuran yaitu makmum membaca Fatihah. Nggak tutup amin ino. Nggak tutup amin ino sunatannya imam ini diam dulu, ndak langsung membaca ayat. Ya, disunatkan untuk diam seukuran makmum membaca Fatihah. Nah, ini disunatkan bagi imam untuk diam kalau imam itu mengetahui bahwasanya makmum itu akan membaca Fatihah pada waktu diamnya imam. Nggih, ini mun tahu si imam, nggih bahwasanya makmum ino ye gene membaca Fatihah, nggih lek waktu diamnya imam ino. Lego mun tahu ndek tahu si makmum, nggih artinya tahu nih si makmum misalnya tahu nih si imam makmum ino ndek nembaca Fatihah lek waktu diamne imam ino, nggih adengan misalnya nembaca Fatihah makmum ini ndek ne sunat yang imam ino untuk diam, nggih langsung nembaca ayatnya kun. Ini mun tahu isi imam, nggih ini. Mun tahu isi imam bahwasanya makmum ino ndek nembaca Fatihah lek waktu diamne imam. Kama huwa zahir sebagaimana dia adalah pendapat yang jelas. Nah, wa ayyashtagila fi hadhihi saktati bidu'ain aw qira'atin wa hiya aula. Dan bahwasanya menyibukkan imam itu pada diamnya itu dengan berdoa atau membaca ayat, wahia aula, dan membaca ayat ini lebih utama. Jadi ketika imam ino diam seukuran ino makmum membaca Fatihah, jadi imam ino ndak entah maksudnya diam tene entah penang doang ndek ngeno. Nggih. Nah, di sini disunatkan bagi imam untuk menyibukkan dirinya membaca doa ne baca kun. Atau ndek nembaca doa yaitu ayat pendek. Misalnya ngene, le maghrib misalnya. Nggih, tutu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, imam ini diam kan? Jadi artinya diam tene ini yaitu sunatnya imam ini untuk membaca doa PP NBC. Atau kalau tidak doa yaitu membaca ayat. Nggih, membaca ayat ini. Nah, dan ini yang lebih utama. Ini yang paling utama yaitu membaca ayat ketimbang doa. Nah, ayat yang dibaca ini yaitu kalau bisa berhubungan yaitu dengan ayat yang akan dibaca yaitu dengan suara yang keras. Kan marasi baru lek maghrib ino itu genantem baca yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Nggih? Nah, jadinya anteknya berinditan, jadi waktu diam te ino, waktu masa diam te ino, tembece ayat yaitu sebelum kuliah ayyuhal kafirun ini. Misalnya, enggak ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi item baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin secara pelan, enggak? Nah, itu bacaan te ya. Nah, tutu item baca ini secara pelan, terus sampai item baca kuliah ayyuhal kafirun dengan suara yang nyaring. Ini. Nah, begitu juga yaitu di rakaat yang kedua. Qala syaikhuna, berkata guru kita Ibnu Hajar, wa hina idzin, dan ketika itu fayazharu annahu yura'i at-tartiba wal muwalata bainaha wa baina ma yaqra'uha ba'daha. Maka jelas bahwasanya imam itu menjaga tartib dan mualat yaitu bersambung, bainaha yaitu di antara surah yang dia baca, wa baina ma yaqra'uha ba'daha, dan di antara apa-apa yang dia baca yaitu setelah surah tersebut. Jadi ne antene nyambang, antene tertib jadi ne si beru ino.
Nggih. Jadi ketika ia salat maghrib ino, ia gene imam ini ingin membaca yaitu surah Al-Kafirun. Jadi setelah amin bacaan Fatihah kan amin, nggih. Nah, ini masa diamnya ini yaitu imam itu disunatkan dia untuk membaca nggih yaitu ayat sebelum qul ya ayyuhal kafirun. Nggih, misalnya yaitu ara'aital ladzi. Kan ini kan? Ini. Nah, setelah ini yaitu baca dengan suara pelan, suara yang kecil, pelan. Nah, setelah itu baru dia membaca qul ya ayyuhal kafirun dengan suara yang keras. Kenapa? Ini untuk menjaga tertib dan mualat. Kan tertib jadi kan? Ini tertib yaitu ara'aital ladzi terus yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Jadi tertib dan mualat nyambung aja ini. Faidatun ay hadhihi faidatun yusannu sakatatun latifatun biqadri subhanallah baina amin was surah. Disunatkan diam yang ringan dengan seukuran ucapan subhanallah yaitu antara amin dan bacaan surah. Jadi disunatkan bagi seseorang yang sholat itu enggak untuk diam yang ringan seukuran bacaan subhanallah antara bacaan amin dengan surah. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, diam semendak, penang semendak seukuran subhanallah. Terus ino ampuk tembaca surah. Dan ndak langsung-langsungan. Misalnya amin bismillahirrahmanirrahim. Ndak narak diam nih. Nggih. Nah, tene disunatkan untuk diam yang ringan seukuran subhanallah. Wa baina akhiriha wa takbirir ruku'i, dan disunatkan diam yang ringan juga di antara akhir surah dan takbir untuk ruku. Nggih. Sunatannya untuk diam yang ringan juga nggih di antara akhir surah dan ketika ingin takbir untuk ruku. Nggih seleput ini dengan si sembahyang baik imam yaitu salat mumparid orang yang salat sendirian. Nggih, jadi ketika misalnya yang baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, diam dulu seukuran subhanallah, bacaan subhanallah terus ampune ruku. Ini. Nggih, dia langsung enggak walam yakul lahu kufuwan ahad langsung Allahu akbar. Enggak, ini kurang bagus. Enggak, jadi diam semendak enggak seukuran ucapan subhanallah terus ampune ruku. Wa bainat taharrumi wa du'ail iftitahi, dan disunatkan juga diam yang ringan itu antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Enggak? Disunatkan juga diam yang ringan yaitu diam yang cuma sebentar seukuran ucapan subhanallah antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Misalnya takbiratul ihram Allahu akbar. Diam dulu. Enggak, terus seukuran subhanallah, bacaan subhanallah ino ampoten baca doa iftitah. Nggih, ndak langsung-langsungan Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi. Dia ndak langsung-langsungan. Nggih. Ya, ini yaitu si sunatnya diam yaitu seukuran subhanallah terus sampai baca doa iftitah. Wa bainahu wa bainat ta'awudzi, dan disunatkan diam yang ringan juga di antara bacaan doa iftitahnya dan di antara yaitu ta'awudz, itu ucapan a'udzubillah. Jarina tutu item baca doa iftitah misalnya wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, diam sebentar seukuran subhanallah terus tembaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk genantem baca Fatihah.
Wa baina ta'awudzi wa bainal basmalati, dan disunahkan diam yang ringan juga di antara ta'awudz dan basmalah. Ya. Jadi sunatnya itu mesti diam yang ringan, diam yang sebentar seukuran ucapan subhanallah itu antara bacaan itu a'udzubillah dengan basmalah. Misalnya itu kena baca Fatihah kan? Jadi mulai lekan baca Fatihah ini a'udzubillah. Jadi enggak teh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam sebentar seukuran subhanallah, terus baca bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi arak yaitu jedane sekecil. Nah begitu juga misalnya itu tersingkap keriang teh enggak bagi ibu-ibu misalnya perempuan enggak ibu-ibu ketika ne sujud enggak itu tersingkap keriang ne ini sehingga kelihatan kaki ne enggak jene piran ne nao enggak piran ne nao itu perane keriang ne ini kesingkap langsung ne tutup ya nangkun langsung ne tutup ya karena mundek ne tutup ya tahu ne yendek ne tutup ya itu seukuran ucapan subhanallah itu seukuran tumakninah batal solat nih. Nggih batal solat nih. Nah begitu juga mara ite, nggih yaitu ite si meme atau ibu-ibu misalnya. Nggih. Jadi ketika ite misalnya tahiyat terakhir ino apa teh gite le pente ino kerang teh bedak. Nggih kerang teh bedak. Nah seketika ino langsung tutup yangkun. Nggih langsung tutup. Nggih tutup yangkun isi iman teh. Nggih tutup ya. Nah terus setelah salam assalamualaikum sah salat deh. Karena mun dia tutup ya tahu deh ya, ndek dia tutup ya. Lepas deh ya, yaitu seukuran yaitu ucapan subhanallah. Ini kan yaitu seukuran tumak ninah, tahu dia lepas dia doang ya. Perane pegitan, maka batal salat deh. Nggih ini. Nah jadi begitu juga yaitu ketika imam misalnya, nggih imam tutup ya solat, tutup ya solat ini apa nih tahu isi imam kerangnya bedak pas le aurat tahu nih, itu antara yaitu pusar diat lutut. Ini wah selesai legu, salam imam assalamualaikum. Nah tahu nih si imam, bahwasanya yaitu kerangnya bedak, tene. Nah maka di sini menurut mayoritas ulama, jumhurul fuqaha, mayoritas itu ahli fikih. Dari mazhab Syafi'i itu mengulang sholat semuanya. Lepune ngulang. Lepune ngulang. Kumbene karena ini sesuatu yang nyata. Ya gitu teh. Kira-kira munenu negitang itu si imam gitu teh ndek. Bedakna ino. Kan gitu teh kan? Ini nyata ya gitu teh ya ini. Ini sesuatu yang jali, yang jelas. Nah, menurut Imam An-Nawawi yang ngulang hanya imam doang, makmum dek. Ya, insyaallah sang ini baik nasi makmum pendapat ini. Ini perannya mungkin malas ngulang mungkin. Tetapi mayoritas ulama, mayoritas itu ahli fikih mengatakan yaitu mengulang kalau jali, kalau nyata. Misalnya Messi, ketika neno arak yaitu tei misalnya TYP misalnya belincak, TYP le kerang nih. Setelah salam assalamualaikum. Ino apa nih tahu si imam dekat tei belincak ino le naene atau le EP nih, itu pegitan ino najisino, maka mayoritas ulama di sini yaitu mengatakan semuanya yang mengulang, selepun yang ngulang. Nah berbeda dengan Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi hanya imam doang sih ngulang makmum deh. Nah tetapi kalau najisnya itu khafi, tersembunyi. Misalnya itu arak kejadian, lek sopo dese karena ye demen jadi imam. Maaf doang. Ya demen jadi imam. Sampai le waktu asar, salat asar, ia tindo, denger nih yaitu wah tutu dengan ngebang. Jadi uras ya, langsung ibredi adang, enu kita uduk perane, masjid datang masjid ikamah dengan,
kamat dengan lupa yang dia wuduk kelolosan. Enggak kelolosan. Ini kejadian ini. Enggak kejadian kelolosan ya. Jadi ini kelolosan ia jadi imam. Enggak jadi imam. Setelah salam assalamualaikum imam. Ini apa nih babada? Beruk deman kudu. ini memang perannya kejadian ini. Enggak? Deman kudu. Enggak? Nah, ketika menemarak ngene, enggak, yaitu jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih mengatakan yaitu dari mazhab Syafi'i bahwasanya yang mengulang hanya imam saja. Kumbeknya ampo imam doang ngulang, makmum dek karena dekne tahu isi makmum bahwa ini adalah yaitu sesuatu yang tersembunyi. Pede marak yaitu kerangne kene pene enggak kene pene wah goro enggak. Nah imam. Nah terus setelah salam ini ampune sadar imam ingat imam bahwasanya pene kerangne kene pene ngone wah goro dia begitan. Okay? Nah, kalau seperti ini yang mengulang hanya imam doang, makmum tidak. Karena ini adalah najis khafi tersembunyi. Ini. Wa sunna ayatun fa aksara wal aula salatun ba'daha ay ba'dal Fatihati. Dan disunnahkan yaitu membaca satu ayat atau lebih, dan yang paling utama adalah 3 ayat. Kapan dibaca dia? Ba'daha ay ba'dal Fatihati, yaitu setelah bacaan Fatihah. Jadi sunatnya membaca seke ayat sebenarnya. Ini lagu si paling utama sekurang-kurangnya seke ayat. Nggih, sekurang-kurangnya seke ayat. Dan yang paling utama yaitu membaca tiga ayat setelah kita membaca Fatihah. Jadi mun imam nggih, ini tak berarti ini tak imam dan tak berat nih. Nggih. Jadi ketika ite membaca ini untuk secara keseluruhan dulu, nggih, secara keseluruhan baik makmum ataupun orang yang sholat sendirian atau imam. Ketika ia membaca yaitu ayat pendek, nggih, ayat pendek misalnya Bismillahirrahmanirrahim, orang sholat sendirian atau imam, nggih, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Dan ne bau sugol suaranya terus kecuali ne berdehem ne keream. Nggih, ningke mau ne keream yaitu keluar 2 huruf. Misalnya ngomong kita keream. Pira huruf sugol? Dua ndi? Kan? Ha dit mim. Kan keluar 2 huruf. Nah, keluarnya 2 huruf ini membatalkan salat. Nggih? Ini membatalkan sholat. Jadi ini mun tarawih seke batak lepune batak. Ndene tahu ini membatalang sholat. Ini. Jadi ketika nembaca ayat pendek marasi beru ino, nggih, yaitu berune meu qul huwallahu ahad, itu krem ye. Nggih, krem ye. Keluar yaitu 2 huruf. Nggih, sekalipun itu tidak memberikan makna, keluar 2 huruf, maka ini membatalkan sholat. Nggih, batal sholat nih. Nah, tetapi kalau dia itu membaca fardu, membaca rukun, misalnya Al-Fatihah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dan nebu sugol suarane kecuali neker keream, kecuali ne berdehem. Nggih? Terus ketika dia berdehem keluar 2 huruf yang yaitu membatalkan sholat, maka ini tidak apa-apa. Nggih? Kenapa? Karena di dalam kaidah fi'lul mubtili li tahsilil fardi la yadurru. Nggih? Yaitu fi'lul mubtili li tahsilil mandubi yadurru. Jadi mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat untuk kita menghasilkan keparduan ini tidak memudaratkan, ini tidak membatalkan sholat. Fatihah nu pardu atau ndek? Pardu. Nggih? Niki mun ndek tekerem ndak temeu yaitu membaca Fatihah. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat untuk kita mendapatkan keparduan satu pardu, yaitu maka ini tidak apa-apa, tidak memudaratkan. Tetapi kalau kita mengerjakan sunnah, enggak, dengan cara yaitu kita ingin menghasilkan sunnah dengan cara mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat, maka ini
memudaratkan itu membatalkan sholat. Nggak, ayat pendek ini sunat nggak? Sunat. Nggak, sedangkan yaitu lebih tinggi jadinya derajat membatalkan sholat. Jadi mutemau seki ayat kul huwallahu ahad tebu langsung was takbir Allahu akbar langsung. Wa yusannu liman qara'aha min asna'i suratin al-basmalatu nassa alaihi Syafi'i. Dan disunahkan bagi orang yang membaca surah dari pertengahan surah disunahkan dia itu al-basmalatu, membaca basmalah. Nah, jadinya sekalipun pertengahan surah lekan tembaca surat tetap doang sunatnya itu untuk tembaca bismillah. Misalnya itu membaca yaitu lekan pertengahan surah misalnya nggih tutu itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah langsung itu misalnya le pertengahan surah aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah ini dake le pertengahan surah lekan tembaca surah ini ayat ini itu tetap kita disunahkan membaca basmalah. Jadi bismillah terbaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, seterusnya. Enggak? Itu tetap sunatnya untuk membaca basmalah. Nah, nassa alaihi Syafi'i menegaskan atasnya itu oleh Imam Syafi'i. Wa yahsulu aslu sunnati bitakriri suratin wahidatin fir raka'ataini. Dan hasil dasar kesunatan itu dengan mengulang satu surah pada 2 rakaat. Nah, jadi sekalipun kita mengulang satu surah di 2 rakaat itu tetap kita mendapatkan kesunatan. Misalnya salat maghrib atau salat silainan, enggak rakaat pertama setelah membaca Fatihah yaitu surah Al-Ikhlas bacaan teh. Rakaat kedua ulangin teh surah Al-Ikhlas masih. Nah tetap itu mau kesunatan. Tetap ende apa yang berbeda-beda doang surah sih bacaan teh antara rakaat pertama di rakaat kedua. Okay. Walaupun satu surah yang kita baca di 2 rakaat ini tidak apa-apa, tetap kita mendapatkan kesunatan. Wa bi i'adatil Fatihati illam yahfaz ghairaha. Dan hasil juga dasar kesunatan itu dengan mengulang Fatihah jikalau dia tidak hafal selain dari surah Al-Fatihah. Jadi hasil yaitu kesunatan itu juga kalau kita mengulang Fatihah. Nggak, kalau kita mengulang Fatihah, kalau dia tidak hafal yaitu surah selain Fatihah. Nah, tetapi wa biqiraatil basmalati, dan dengan membaca basmalah la biqasdin annaha allati hiya awwalul Fatihah, tidak dengan tujuan bahwasanya basmalah itu ialah permulaan surah Al-Fatihah. Jadi ketika ya misalnya gini, tutup yang baca yaitu Fatihah, enggak ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, ini kan gini baca ayat pendek dan nara apal nih. Enggak, dan nara apalnya surah-surah silainan entah Fatihah doang. Kanggo ulang Fatihah ini sebagai ayat nejari yang ayat pendek. Nah legu dendek niatang yaitu bacaan basmalah ino merupakan awal lekan surah Al-Fatihah. Karena niatang basmalah itu adalah sebagai permulaan Fatihah, jadi otomatis ia ngulang 2 kali fardu jadi nih. Nggak, ni dendek nenu eparane niatang ini. Nggak, yaitu bismillah ino yaitu awal lekan Fatihah. Ini. Wa suratun kamilatun haitsu lam yaridil ba'du kama fit tarawih afdalu min ba'di tawilatin wa intala. Dan surah yang sempurna sekira-kira tidak warid sebagiannya itu
sebagaimana yaitu pada solat tarawih, afdalu itu lebih utama, mim ba'di tawilatin wa intala, dari sebagian yaitu ayat-ayat yang panjang, wa intala sekalipun itu panjang. Jadi ini lebih bagus tembaca surah si sempurna, enggak sempurna surah ini. Misalnya kita baca 5 rakaat tarawih ini kan, enggak tarawih itu alhaakumut takatsur lah kan tanda alhaakumut takatsur lagu sempurna, enggak. Nah ini lebih utama ketimbang tembaca yaitu sebagian lekan ayat-ayat yaitu surah-surah si panjang, entah sebagiannya doang yaitu bacaan teh, enggak. Nah jadi jauh lebih utama tembaca yaitu surah yang sempurna, sekira-kira yaitu sebagian ayat yang panjang itu tidak warid dari Rasulullah, enggak. Nah mulai tarawih ini, enggak, yaitu surat-surat yang panjang ini sekalipun TBC sebagiannya ini warid lekan Rasulullah, karena harus hatam yang enggak sunat untuk menghatamkan, enggak le tarawih ini. Nah lagu kan itu jarang si hafizul Quran kan, jarang si tahfiz. Jadi ini ampun teh mungkin baca lekan alhaakumut takatsur. Dia kendalanya Messi munte baca insyaallah sejus enggak sang sesap Messi. Enggak ini. Soalnya maaf doang le dalam itu wah itu entah setengah juz. Enggak entah setengah juz, coba yang ini enggak semakin meju sahab ini jadinya. Dan masih makin mundur ini masih makin meju sahab ini. Jadinya tulak doang tiba asalnya jadinya. Padahal si paling bagus ini kan TBC ini kan itu sekali setengah juz atau sejuz itu sekelem ini. Wa yukrahu tarkuha, dan dimakruhkan meninggalkan membaca ayat. Jadi makruh hukumnya yaitu meninggalkan membaca ayat ini. Kenapa? Riayatan liman aujabaha, yaitu karena menjaga bagi ulama yang mewajibkannya. Karena ada yaitu ulama yang mewajibkan enggak membaca yaitu surah pendek ini. Enggak, itu ada ulama yang mewajibkannya. Nah, jadinya ini ampone makruh hukumnya yaitu meninggalkan yaitu membaca surah ini. Wa kharaja bi ba'diha, dan keluar dengan kata bi ba'diha yaitu membaca surah itu setelah Fatihah. Kan surah ini kita baca setelah kita membaca Fatihah. Enggak, keluar dengan kata yaitu setelah membaca Fatihah, ma law qaddamaha 'alaiha, itu sesuatu jikalau mendahulukan orang yang sholat itu membaca surah atas Fatihah. Niki pejuluk nih membaca surah ketimbang Fatihah. Misalnya takbir Allahu Akbar, tutup yang baca doa iftitah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik nih ya. Enggak balik nih. Juluang nih membaca surah pendek ketimbang Fatihah, maka fala tuhasabu. Enggak, maka tidak dianggap yaitu bacaan surahnya itu. Tidak dianggap bacaan surahnya ini. Enggak. Bal yukrahu dzalika, bahkan dimakruhkan bagi yang demikian itu. Enggak, makruh hukumnya jadinya. Jadinya bacaan kul huwallahnya si pertama kali ini, enggak ini tidak dianggap jadinya. Enggak. Kan didahulukan bacaan surah dulu, surah pendek ketimbang Fatihah. Nah, jadinya bacaan surah pendeknya ini yaitu tidak dianggap sia-sia jadinya. Enggak. Nah, perlu yang ulang untuk membaca yaitu surah lagi setelah dia membaca Fatihah. Wa yambaghi alla yaqra'a ghairal Fatihati man yalhanu fihi lahnan yughayyirul ma'na. Dan selayaknya bahwasanya jangan membaca orang yang sholat itu selain Fatihah. Enggak, siapa yang yaitu tidak boleh membaca selain Fatihah, man yalhanu fihi lahnan yughayyirul ma'na,
orang yang melakukan kesalahan padanya, yaitu kesalahan yang bisa merubah makna. Nah jarine dengan si kalau dia membaca yaitu selain dari surah Fatihah, ya kalau dia membaca ayat-ayat yang lain selalu dia merubah makna. Arti letene lahan ini yaitu dalam segi harokatnya. Ya, misalnya yaitu misalnya enggak, atau dalam segi harokat itu qul huwallahu ahad, enggak, Allahus samad. Enggak, misalnya gentine misalnya harokat le setiap surah ini, enggak, ayat ini, enggak, itu yang dinamakan dengan lahan orang yang yaitu melakukan kesalahan. Misalnya an'amta an'amtu, enggak. Nah ini yaitu kesalahan yang bisa merubah makna. Maka jangan dia membaca yaitu selain daripada Fatihah. Entah Fatihah dong baca nangkun. Enggak, karena Fatihah dong tak ndek salah. Enggak, karena Fatihah dong tak ndek salah. Jadi dendek nembaca ayat-ayat yang lain. Ini bagi orang yang yaitu melakukan kesalahan yang bisa merubah makna. Ini. Jadi kadang kadang makhrajnya tak nenu, nggih. Misalnya surah Al-Ikhlas, nggih. Itu kebiasaan dengar-dengar teh mun tenu ya, qul huwallahu ahad. Jadi beda makna qul dit qul. Nggih, qul dan qul. Karena mun teh ongkat qul ngadukqa itu katakan. Nggih ka? Katakan. Ningke mun teh ongkat kul ngedukap makanlah. Kejauh bedanya kan? Jadi ketika kita makan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Niki mun tongkat kul ngedukap qul huwallahu ahad, makanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Jadi kan jauh maknanya. Nah ini hati-hati nangkuan. Enggak, hati-hati. Ya. Wa in ajiza 'anit ta'allumi, sekalipun dia tidak mampu untuk mempelajarinya. Sekalipun yang tidak mampu untuk belajar yaitu tentang surah-surah silainan, kecuali hanya Fatihah doang si tahu nih. Sekalipun dia mampu untuk belajar yaitu jangan dia membaca surah yang lain selain daripada Fatihah. Ya. Kenapa? Li'annahu yatakallamu bima laisa biqur'anin. Karena bahwasanya dia berbicara dengan apa-apa selain Al-Qur'an. Jadi ini karena ia berbicara yaitu selain dengan Al-Qur'an jadi ini. Ya. Misalnya marasi beruino, misalnya kul ngene. Gini, itu bukan Al-Qur'an jadi ini. Nggih, dia berbicara yaitu bukan selain yaitu dengan Al-Qur'an. Ini. Nah, bila daruratin yaitu dengan tampak kemudaratan. Wa tarkus surati jaizun, dan meninggalkan surah itu hukumnya boleh. Nggih, boleh kita meninggalkan surah. Ndek TBC ayat-ayat pendek ini kanggo. Nggih ka? Kanggo. Misalnya imam misalnya, nggih, tutup yang baca itu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Ndak masalah. Nggih, ndekne ngombe-ngombe. Yang penting ndak ribut makmum doang. Ini, ndekne ngombe-ngombe. Ini. Nah, wa muqtada kalamil imami, dan tuntutan perkataan Imam Haramain al-hurmatu, yaitu haram. Nah, kalau Imam Haramain mengatakan itu kalau kita tidak membaca surah atau ayat-ayat pendek ini haram hukumnya. Arti haram di sini yaitu berdosa ya. Lagu tetap sah salatnya. Nggih, tetap sah salatnya yaitu cuma haram hukumnya, berdosa ya. Ini. Wa tusannu fir raq'atainil ulayaini min rubaiyatin aw thulatsiyatin.
dan disunnahkan pada 2 rakaat yang pertama min rubaiyatin dari solat 4 rakaat, au thulatsiyatin atau dari solat 3 rakaat, wala tusannu fil akhirataini dan tidak disunatkan pada 2 rakaat yang terakhir, illa limasbuqin kecuali bagi orang yang masbuq, bi allam yudrikil ulayaini ma'a imamihi dengan bahwasanya dia tidak mendapatkan yaitu 2 rakaat yang pertama bersama imamnya, fayaqra'uha fi baqi salatihi maka hendaknya dia membaca yaitu surah tersebut pada sisa solatnya. Jadi solat ini ayat ini atau surah ini disunahkan untuk dibaca di 2 rakaat yang pertama. Nggih, lek 2 rakaat si pertama. Nggih, baik itu solat 4 rakaat atau solat 3 rakaat. Jadi nek lek 2 rakaat si pertama ini taune sunatan yaitu membaca surah, kecuali bagi makmum yang masbuk. Nah, kalau makmum yang masbuk, sekira-kira makmum itu tidak mendapatkan 2 rakaat pertama dengan imam, maka dia baca yaitu surah ini enggak di sisa solatnya. Misalnya nih, enggak itu makmum ini dia ikut dengan imam lek tahiyat awal. Misalnya makmum ini datang, imam tahiyat awal. Enggak tahiyat awal. Dia kan otomatis turun nih, makmum untuk tahiyat. Nah, ketika ini bangkit imam dengan makmum ini. Jadi kan makmum ini tidak mendapatkan yaitu 2 rakaat pertama dengan imam. Maka di rakaat pertama makmum artinya di rakaat ketiga imam. Nggih? Kan? Di rakaat ketiga imam. Di rakaat pertama makmum, di rakaat ketiga imam. Nah, di sini makmum yaitu membaca surah tersebut. Nggih? Ne baca surah ini isi makmum. Begitu juga di rakaat kedua makmum, di rakaat keempat imam. Nggih, dibaca yaitu surah oleh makmum ini. Nah, idza tadarakahu apabila dia mendapatkan waktunya, munemeu waktu kene. Nggih, munemeu waktu. Misalnya, nggih imam ini misalnya yaitu becat bacaannya. Nggih, le rakaat ketelu ino. Ya becat bacaannya imam ini. Nggih, sekira makmum yaitu buruk nih baca Fatihah mesti tutup baca Fatihah bareng-bareng baca Fatihah selesai dit imam. Jadi otomatis kan dek nemeu kan? Ini nah dek ne baca ya. Nggih, ini ne baca yaitu surah ino yaitu apabila dia mendapatkan waktunya. Walam yakun qara'aha fima adrakahu ma lam tasqut anhu likaunihi masbuqan fima adrakahu. Dan tiadalah yaitu makmum tersebut qara'aha dia itu membaca akan surah pada apa-apa yang dia dapatkan selama tidak gugur surah itu anhu dari makmum tersebut. Kenapa? Likaunihi masbuqan karena adanya dia itu orang yang masbuk fima adrakahu pada apa-apa yang dia dapatkan. Li'annal imama karena bahwasanya imam idza tahammala anhu al-fatihata apabila dia bisa menanggung Fatihah fasuratu aula maka menanggung surah itu lebih utama. Nah, jadinya makmum si masbuk baru ino yaitu sunnah yang baca surah ini nggih apabila dia mendapatkan waktune. Nggih jadinya selama dan dia makmum itu membaca surah itu dan tiadalah makmum itu membaca surah itu pada apa-apa yang dia dapatkan. Nggih, artinya letene misalnya mun membaca surah makmum mau setengah misalnya. Ya, atau misalnya lek rakaat si ketelu imam, lek rakaat si pertama makmum. Kan makmum ini ikut lek rakaat si ketelu. Jadi lek rakaat ketelu ino tak nembaca makmum jarine rakaat ketelu imam. Tono tak nembaca surah. Nah, jarine makmum ino nengke nggih selama ieu ndekne gugur surah ino lek makmum ino kan tetap sunatan kan? Nggih tetap disunatkan. Nah, jadi makmum ini yaitu setelah membaca Fatihah kalau masih ada waktu sedikit, nggak menarik waktu sedikit baru membaca qul huwallahu ahad, ruku imam.
Enggak ruku imam. Dendek ne sempurna yang bacaan enukne ini, surahne ini. Enggak, tetapi yaitu langsung ne ruku. Enggak, ini tanggang ne isi imam jarine. Kenapa? Enggak Fatihah doang tanggang ne si imam, si wajib, si fardu. Epelegi si sunnah. Azan? Oh. Azan? Oh, azan. Tenen nah, wa yusannu ayyutawwila qira'atal ula ala tsaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alaik wa husnal zanni bika wa amnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi'awafid darin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.